Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yatu Saada, NIM T 2019-8089 dari Biologi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotorespirasi dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh dosen Heni Setiawati, SSI MPD. Baik, materi yang pertama yang saya akan sampaikan ialah pengertian daripada fotorespirasi. Fotorespirasi itu merupakan suatu jenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Dalam proses ini, tergolong dalam contoh dari proses biokimia pada tumbuhan yang kurang menguntungkan bagi produktivitas tumbuhan itu sendiri. Mengapa dikatakan kurang menguntungkan? Karena fotorespirasi di sini terjadi dengan mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Maka dari itu, pengertian daripada fotorespirasi ini berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan respirasi yang artinya menghasilkan O2 dari CO2. Seperti yang sudah kita ketahui pada gambar ini, karbon dioksida atau CO2 akan masuk pada jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Seperti yang kalian lihat pada gambar bulatan hijau, di situ nampak bahwasanya CO2 ini masuk. Namun, ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata itu akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata inilah yang nantinya akan mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun tersebut terganggu. Sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dan peningkatan konsentrasi O2 dari hasil fotosintesis, yakni pelepasan O2. Yang dapat kalian lihat pada panah ke bawah gambar bulatan hijau itu nampak bahwasannya O2 itu dikeluarkan. Dari pelepasan O2 ini akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Proses fotorespirasi dapat kalian lihat pada gambar bulatan kuning. Dalam keadaan normal, proses fotorespirasi akan dibantu oleh enzim Rubisco untuk mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat. Namun, ketika terjadi fotofosforilasi, Rubisco ini justru akan mengikat O2 dan menjalani siklus Calvin untuk menghasilkan molekul berkarbon 2. Dalam penghasilan dari molekul berkarbon inilah yang nantinya akan dipecah oleh peroksisom dan mitokondria sehingga melepaskan CO2. Jadi, melihat penjelasan singkat tadi, dapat disimpulkan bahwasannya kurang menguntungkannya produktivitas masing-masing tumbuhan itu berbeda-beda. Salah satu penyebabnya ialah adanya perbedaan produktivitas dari tumbuhan itu sendiri dikarenakan akibat dari perbedaan derajat fotorespirasi pada masing-masing tanaman tersebut. Dengan adanya perbedaan derajat fotorespirasi inilah yang nantinya akan membuat tanaman dikelompokkan menjadi 2. Pengelompokan tersebut diantaranya yang pertama ada kelompok jenis tanaman dengan produktivitas tinggi yaitu C4 seperti jagung dan tebu, dan yang kedua yaitu ada kelompok tanaman dengan produktivitas rendah atau C3 seperti padi, gandum, kedelai, tembakau, serta kacang tanah. Selanjutnya yaitu fungsi dari fotorespirasi. Fotorespirasi dapat kalian ketahui bahwasannya memiliki peran dalam menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyaknya cahaya. Tumbuhan yang tidak mampu melakukan fotorespirasi yang dimaksud di sini ialah karena kerusakan gen-gennya yang akan lebih mudah rusak oleh radiasi matahari berlebihan dibandingkan dengan tumbuhan normal pada umumnya. Fotorespirasi akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan, yakni
Salah satu fungsinya yaitu dapat menyediakan karbon dioksida atau CO2 yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan dalam proses fotorespirasi. Dengan adanya CO2, maka akan terjadinya ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan energi. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian daripada fotorespirasi serta fungsi daripada fotorespirasi tersebut, kita juga harus mengetahui tentang bagaimana proses fotorespirasi pada setiap tumbuhan. Proses fotorespirasi di sini yang saya akan bahas yaitu ada proses fotorespirasi dari tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama yaitu proses fotorespirasi pada tumbuhan C3. Pada gambar ini sudah dijelaskan bahwasanya tumbuhan C3 itu mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi, di mana asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5-difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Sudah terlihat pada gambar bagian kloroplas ini. Kemudian, apabila nantinya RUDP ini bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase, maka akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA atau asam 3-fosfogliserat. Tetapi, apabila bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP oksigenase, akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat, yang kemudian asam glikolat tersebut akan masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom inilah terdapat 2 enzim, yaitu ada asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim inilah yang berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glikosilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin, seperti yang terlihat pada gambar bagian peroksisom ini. Jadi, setelah proses di peroksisom ini akan terbentuk glisin di mitokondria, seperti yang kalian sudah lihat pada layar ini, lebih tepatnya pada bagian bawah peroksisom itu merupakan bagian dari mitokondria. Dan kombinasi 2 molekul glisin tadi yang terbentuk itu di mitokondria akan membentuk 1 molekul serin dan CO2, yang akhirnya serin ini akan keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Selanjutnya, yang kedua ialah proses fotorespirasi tumbuhan C4. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya pada tumbuhan C4 ini laju fotorespirasinya sangat rendah. Dan untuk dapat dimengerti, maka perlu kita pelajari terlebih dahulu proses penyematan CO2 dalam tumbuhan itu sendiri oleh proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang melakukan penyematan CO2 pada tumbuhan C4 pada gambar ini, terlihat bahwasannya akan bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat karboksilase dalam sel mesofil, yang kemudian akan menambahkan CO2 pada PEP karboksilase, sehingga bereaksi menjadi oksaloasetat. Kemudian, oksaloasetat di sini juga akan berubah menjadi asam malat, yang dimana asam malat akan diangkut ke mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh selanjutnya yang mengalami dekarboksilasi yang berubah menjadi pirufat dan melepaskan CO2. CO2 yang dihasilkan akibat dekarboksilasi inilah yang nantinya akan disemat oleh RUDP karboksilase, kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Pola
pergerakan CO2 dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 tadi berawal dari atmosfer masuk ke sel mesofil, kemudian ke kloroplas yang dilanjutkan ke sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh ini dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan sebagai penyemat CO2. Perbedaan antara enzim PEP karboksilase pada C4 yang sudah saya jelaskan tadi dengan RUDP karboksilase pada C3 yang saya jelaskan pada materi proses fotorespirasi pada C3 itu adalah kemampuannya dalam penyematan CO2. PEP karboksilase mempunyai kemampuan yang lebih besar menyemat CO2 dibandingkan dengan RUDP karboksilase, sehingga tumbuhan C4 laju fotosintesisnya bersih lebih tinggi daripada tumbuhan C3, terutama apabila konsentrasi CO2 sangat rendah. Yang terakhir ialah proses fotorespirasi pada tumbuhan CAM. Proses fotorespirasi pada tumbuhan CAM ini sama seperti proses fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tingkat terjadinya hampir sama dengan tumbuhan C4, akan tetapi kemungkinan pengikat molekul CO2-nya kalau tumbuhan CAM ini terjadi pada malam hari, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui proses pada fotorespirasi tumbuhan C3, C4, dan CAM, maka dapat disimpulkan bahwasannya pada tumbuhan fotorespirasi ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhinya. 4 faktor tersebut diantaranya ada rasio O2 dan CO2, ada intensitas cahaya, temperatur, serta ada laju asimilasi neto. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor dari rasio O2 dan CO2. Faktor ini mempengaruhi proses fotorespirasi. Mengapa demikian? Karena pada faktor ini, jika sel-sel memiliki sedikit O2 tetapi banyak CO2-nya, maka akan terjadi normalnya fotosintesis siklus Kelvin yang mendominasi. Hal ini seperti yang terjadi pada tumbuhan C4 yang memiliki sedikit fotorespirasi karena mereka membawa CO2 ke sel-sel bandelsit dan dapat menimbun banyak CO2 sehingga siklus Kelvin lebih mendominasi daripada fotorespirasinya. Begitupun dengan sebaliknya, jika sel-sel mengandung banyak O2 dan sedikit CO2, maka fotorespirasi pada tumbuhan itu akan mendominasi. Kemudian yang kedua yaitu faktor intensitas cahaya. Faktor ini mempengaruhi proses fotorespirasi karena jika semakin tinggi intensitas cahaya pada suatu tumbuhan, maka akan meningkatkan fotorespirasi dan fotosintesis pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada faktor temperatur. Faktor ini mempengaruhi proses fotorespirasi karena meningkatnya suatu temperatur pada tumbuhan itu juga merupakan suatu proses yang terjadi untuk meningkatkan proses fotorespirasi itu sendiri. Kemudian, setelah kita membahas tentang bagaimana dari fotorespirasi tadi, maka di akhir pembahasan ini saya akan menjelaskan perbedaan daripada respirasi dan fotorespirasi. Jika masih dipertanyakan atau masih ada yang membingungkan tentang apa sih perbedaan dari respirasi dan fotorespirasi, jadi perbedaannya ini terdapat pada tanggapannya terhadap oksigen, yang dimana kenaikan oksigen di sini pada konsentrasi 2% sampai 21% itu akan menyebabkan kenaikan respirasi biasa yang sangat kecil. Sedangkan pada fotorespirasi ini akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Maka dari itu, respirasi dan fotorespirasi memiliki perbedaan. Akan tetapi, bukan hanya itu saja. Perbedaan lain daripada respirasi dan fotorespirasi ini ialah
Jika respirasi itu suatu proses biokimia yang mengubah makanan menjadi energi dengan oksigen yang terjadi di dalam sel-sel makhluk hidup, sedangkan fotorespirasi itu sendiri merupakan suatu proses respirasi yang berlangsung cepat dan terjadi di organ fotosintesis dan bergantung sepenuhnya pada cahaya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.